latihan soal yang pertama dari SBMPTN tahun 2016. Terdapat dua buah kawat sejenis ditarik oleh dua gaya yang berbeda, sehingga regangan kawat pertama adalah 1%, sedangkan regangan kawat kedua adalah 3%. Diketahui, berarti E1-nya adalah 1%, kemudian E2 adalah 3%. Jika diameter kawat pertama adalah setengah kali diameter kawat kedua, maka rasio antara gaya yang bekerja pada kawat pertama dengan gaya yang bekerja pada kawat kedua adalah, untuk mengerjakan persoalan ini kita gunakan rumusan modulus Young. Jadi diketahui bahwa kawatnya sejenis, maka besarnya modulus Young sama. E1 sama dengan E2. Di mana modulus Young ini bisa dicari menggunakan tegangan dibagi dengan regangan. Nah, rumus dari tegangan adalah F dibagi dengan A, di mana A-nya kita bisa ubah menjadi diameter. Ya, A-nya sama dengan pi D kuadrat per 4. Kita gunakan diameter lingkaran karena biasanya bentuk kawat itu berupa silinder. Seperti itu ya adik-adik. Jadi nanti kita masukkan di sini F dibagi A, berarti nanti dibagi pi D kuadrat, nanti 4-nya naik. Nah, persamaan E bisa kita ubah menjadi 4F dibagi dengan pi D kuadrat dikalikan dengan E. Yang ruas kanan juga sama, berarti nanti 4F2 dibagi pi D kuadrat dibagi dengan E2. Yang ini adalah D1, yang ini adalah D2. Kemudian yang sama kita coret adik-adik, yaitu 4 dan pi-nya sama. Yang ditanyakan adalah besar perbandingan F1 dengan F2. Maka D1 per D2 kuadrat dikalikan dengan E1 dibagi dengan E2. Kita masukkan. D1-nya tetap D1, sedangkan D2-nya adalah setengah dari D1. Dikalikan dengan E1, E1-nya 1, sedangkan E2-nya adalah 3%. Maka besarnya F1 per F2 adalah, oh iya ini kuadrat ya adik-adik, jadi kita punya 2 kuadrat dikalikan dengan 1/3. Oh iya adik-adik, di sini ada sedikit kesalahan ya, katanya kan D1 itu setengah D2, berarti ini kebalik. Yang atas ini harusnya adalah setengah, ya, setengah dari D2. Yang bawah ini kita coret aja. Jadi kita punya setengah kuadrat, nanti jadi 1/4. Jadi nanti menjadi 1/4 dikalikan dengan 1/3. Maka hasilnya adalah 1/12. Jadi jawabannya adalah E. Latihan soal yang kedua dari SBMPTN tahun 2017. Sebuah alat pengangkat beban menggunakan kawat yang panjangnya 40 meter dan luas penampangnya adalah 20 mm persegi. Modulus Young kawat tersebut adalah 4 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Untuk alasan keselamatan disyaratkan pertahanan panjangnya tidak lebih dari 2 cm. Beban maksimum yang masih memenuhi syarat untuk dapat diangkat adalah, jadi yang ditanyakan adalah beban maksimum. Di sini diketahui kawat panjangnya L sama dengan 40 meter. Kemudian luas penampangnya adalah 20 mm. Nah, disyaratkan pertambahan panjangnya tidak lebih dari 2 cm. Jadi kita pilih saja di sini angkanya adalah delta L yang kurang dari 2 cm. Ini biar aman. Jadi saya tulis di sini 1,99. Satuannya cm. Kalau diubah ke meter menjadi 1,99 kali 10 pangkat min 2. Nah, yang milimeter ini juga kita ubah ke meter. Jadi nanti 20 dikalikan 10 pangkat min 6 meter. Diketahui modulus Young E sama dengan 4 kali 10 pangkat 11 Newton per meter. Nah, yang ditanyakan beban maksimum. Beban maksimum ini yang ditanyakan maksudnya adalah F.
seperti pada uraian sebelumnya, yaitu E itu sama dengan tegangan, yaitu F per A, dibagi dengan regangan, yaitu delta L per L. Jadi sama aja dibalik nanti. Jadi nanti E sama dengan F per A dikalikan L per delta L. Kita masukkan nilai E-nya adalah 4 kali 10 pangkat 11 sama dengan F. F ini yang kita cari. Kemudian A-nya adalah 20 kali 10 pangkat min 6. Dikalikan L-nya adalah 40. Sedangkan delta L adalah 1,99 kali 10 pangkat min 2. Kemudian yang ditanyakan adalah F. Ya, jadi nanti kita sederhanakan terlebih dahulu, berarti nanti di sini jadi 4-nya habis ya. Kemudian kita punya F sama dengan 10 pangkat 11 dikalikan 20 kali 10 pangkat min 6 dikalikan dengan 1,99 kali 10 pangkat min 2. Kemudian dibagi dengan 10. Jadi kita punya F sama dengan 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 1,99. Kemudian nolnya habis sama yang 10 di bawah. Jadi yang atas terdapat 10 pangkat 11 min 6. Kemudian min 2. Berarti kita punya F sama dengan 2 dikalikan dengan 1,99. Dikalikan dengan 10 pangkat. Nah, jadi di sini angkanya mendekati 3 ya, 3. Kalau 99 ini berarti 3980 Newton. Berarti jawabannya yang mendekati. Jadi ini kan yang tanyakan adalah beban maksimum. Berarti kita cari yang paling besar seperti itu. Jadi kita pilih yang B. Kenapa kita tidak pilih yang C? Kan tadi disyaratkan pertambahan panjangnya tidak lebih dari 2 cm. Jadi kalau misalkan yang 1,99 ini kita ubah jadi 2 cm. F sama dengan 2 dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat 3. Jadi maksimumnya aja di sini adalah 4000 D. Jadi nggak boleh dong kalau kita pilih yang 4010 atau 4030 atau 4050. Nah, untuk yang jawaban A 3970 ini kurang memenuhi syarat karena yang ditanyakan adalah beban maksimum. Jadi pilih saja yang B adik-adik. Contoh soal selanjutnya, di sini ada soal dari SBMPTN tahun 2017. Kawat jenis A dan B memiliki penampang lintang dengan rasio diameter 1:2. Rasio modulus yang adalah 2:3. Jika kawat A dengan panjang LO diberi beban W teregang sejauh X, dan jika kawat B diberi beban 2W teregang sejauh 2X, maka panjang kawat B adalah, diketahui perbandingan antara diameter kawat A dan B, DA per DB adalah 1:2. Kemudian perbandingan modulus Young, EA per EB adalah 2/3. Kawat A panjang awalnya adalah LO. Sedangkan beban yang diberikan pada kawat A, FA, sama dengan W. Akibat beban tersebut, kawat A teregang sejauh berarti delta LA sama dengan X. Ya, jika kawat B diberi beban 2W, jadi FB-nya adalah 2W, maka dia akan teregang berarti delta LB sama dengan 2X. Maka panjang kawat B adalah, nah kita akan gunakan perbandingan dari modulus Young. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu. Rumus dari modulus Young adalah E sama dengan tegangan, yaitu F per A, dibagi dengan regangan. Regangan adalah delta L per L. Jadi kalau dibagi nanti sama aja dibalik ya, menjadi F per A dikalikan L per delta L. Karena di sini yang dicari adalah panjang kawat B, maka kita ubah persamaannya menjadi L sama dengan E dikalikan A delta L dibagi dengan F, seperti itu. Nah, di sini kita temukan bahwa L itu sebanding dengan modulus Young, luas, dan pertambahan panjang.
Kemudian untuk F-nya, untuk F ini berbanding terbalik dengan L. Oh iya, di sini A-nya kita ubah terlebih dahulu karena yang diketahui adalah diameter. Jadi nanti A itu adalah pi D kuadrat per 4. Jadi L sama dengan E pi D kuadrat per 4. 4-nya jadi di bawah, dikalikan dengan delta L. Mari kita tuliskan perbandingan antara L, A, dan LB. Karena yang cari LB berarti saya tulis di sini LB per LA sama dengan EA. Ini EB ya, karena sebanding. EB per EA dikalikan dengan sebanding dengan D kuadrat. Berarti saya tulis di sini DB per DA kuadrat. Untuk pi dan 4-nya ini tidak usah ditulis karena kalau perbandingan seperti ini nanti akan hilang sendiri ya, nanti adik bisa coba sendiri. Kemudian untuk delta L-nya ini sebanding, maka saya tulis di sini delta LB dibagi dengan delta LA. Untuk F-nya karena berbanding terbalik, maka saya tulis di sini FA per FB. Tinggal dimasukkan variabelnya, maka LB per LA sama dengan EB dibanding dengan EA, maka menjadi 3 per 2 dikalikan DB. Berarti 2 per 1 kuadrat dikalikan delta LB-nya adalah 2X, sedangkan delta LA adalah X. Dikalikan FA-nya tadi adalah W, kemudian FB-nya adalah 2W. Dicoret yang sama, ini 2-nya juga hilang. Maka nanti LB, LA-nya tadi diketahui adalah LO sama dengan 3 per 2 dikalikan dengan 4. Dicoret, ini ketemu 2, berarti LB sama dengan 6 LO. Jawabannya adalah E. Kita lanjutkan ke latihan soal yang keempat dari UTBK tahun 2019. Seutas pita elastis memiliki panjang L dan lebar B. Jika salah satu ujung pita itu diklaim pada dinding dan ujung lainnya ditarik dengan gaya sebesar F, maka pita itu bertambah panjang sebesar delta L. Jadi kita gambar, ini adalah keadaan awal pitanya. Jadi pita tersebut memiliki panjang L dengan lebar B. Sebut saja tingginya adalah C. Jadi untuk keadaan yang pertama kita punya L1 sama dengan L. Kemudian luas penampang di sini bisa dicari menggunakan lebarnya yaitu B dikalikan dengan tinggi. Ternyata pitanya ditarik dengan gaya sebesar F bertambah panjang delta L sebesar L. Nah, pita kedua memiliki panjang L, lebar 2B, serta ketebalan yang sama. Jadi, maksudnya ketebalan yang sama, ini maksudnya tingginya sama, atau C-nya sama. Jadi, kita gambar terlebih dahulu. Di sini, ini pitanya, panjangnya adalah L, kemudian lebarnya adalah 2B. Kemudian tingginya sama, karena dia bilang ketebalannya sama. Jika salah satu ujung pita kedua itu diklaim pada dinding dan ujung yang lain ditarik dengan gaya sebesar F. Jadi L2 juga L. A2-nya menjadi 2B dikalikan C. Kemudian F2-nya juga F. Yang pitanya ternyata bertambah panjang sebesar 2 delta L. Oke, delta L2 sama dengan 2 delta L. Oh iya, ini sebenarnya kurang delta ya. Yang ditanyakan adalah rasio atau perbandingan modulus Young pita kedua, berarti E2 dibanding dengan E1. Kita turunkan lagi perbandingan modulus Young, kita turunkan dari persamaan modulus Young yaitu E sama dengan F per A dikalikan dengan L per delta L. Nah, langsung saja, berarti nanti E2 per E1 sama dengan F2, karena sebanding ya, per F1. Karena A-nya ini berbanding terbalik dengan E, maka saya tulis di sini A1 per A2. Dikalikan dengan L-nya sebanding, berarti L2 per L1. Delta L-nya berbanding terbalik ya, karena dia di bawah, E-nya di atas, berarti saya tulis di sini delta L1 per delta L2. Tinggal dimasukkan variabelnya, berarti E2 per E1 sama dengan F-nya sama, F per F.
dikalikan dengan A-nya. A1 adalah BC, sedangkan A2 adalah 2BC, dikalikan L2 sama-sama L ya di sini, dikalikan delta L1 adalah delta L. Delta L2-nya adalah 2 delta L. Oke, dicoret yang sama, ternyata ini hampir sama semua. Oke, coret. Ini juga coret. Ini coret lagi. Coret lagi. Berarti di sini kita punya E2 dibanding dengan E1 sama dengan, ya, tinggal 1, 2 kali 2, 4. Perbandingannya adalah 1 banding 4. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan. Di sini masih dari UTBK tahun 2019, namun dengan tipe soal yang berbeda ya. Di sini ada seutas pita elastis dengan tetapan elastis K memiliki panjang L dan lebar B. Pita itu dipotong memanjang sehingga terbagi menjadi dua bagian yang sama lebarnya. Kedua bagian itu kemudian disambung pada kedua ujungnya sehingga diperoleh pita elastis dengan panjang 2L dan lebarnya adalah B/2. Jadi ini keadaan awalnya, pitanya itu memiliki panjang L, kemudian lebarnya adalah B. Kemudian pitanya dipotong menjadi 2. Oke, kemudian disambung. Jadi semakin panjang. Tuh ya, panjangnya menjadi 2L, sedangkan lebarnya menjadi B/2. Bisa ditulis di sini yang diketahui berarti L1 sama dengan L. Kemudian luasnya, jadi ini kan pita itu bentuknya kalau 3 dimensi seperti ini. Berarti lebarnya B, sebut saja nanti tingginya adalah C. Nah, untuk pita kedua nanti juga sama. Tuh ya. Jadi nanti luas penampang 1 sama dengan B kali C. Untuk pita yang kedua, L2 sama dengan 2L. Kemudian A2 berarti nanti B/2 dikalikan dengan C. Konstanta elastisitasnya untuk pita pertama K1 sama dengan K2. K1 sama dengan K ya. Untuk K2-nya ini berapa? Ini yang ditanyakan. Jadi tadi rumus modulus yang adalah E sama dengan F/A dikalikan dengan L per delta L. Nah, seperti yang kita ketahui kalau delta L-nya digeser ke kiri, jadi nanti kita punya persamaan E sama dengan F per delta L dikalikan dengan L per A. Nah, tadi pada ulasan sebelumnya waktu bagian materi ya, Dedek telah belajar mengenai hukum Hooke. Hukum Hooke itu besarnya gaya pada benda elastis itu sebanding dengan konstanta dikalikan dengan pertambahan panjang. Nah, pertambahan panjang selain bisa dituliskan dengan delta X, bisa juga dituliskan dengan delta L. Jadi ini sama aja, delta X sama delta L. Nah, dari persamaan hukum Hooke ini kita bisa ubah si K ini menjadi F per delta L. Jadi nanti ini bisa diubah menjadi K, adik-adik. Ya, jadi nanti persamaan E sama dengan K dikalikan dengan L per A. K menjadi sama dengan E dikalikan A dibagi dengan L. Jadi untuk mencari K2 kita bisa gunakan perbandingan K2 dibagi dengan K1 sama dengan K ini sebanding dengan E. Berarti bisa kita tulis E2 per E1. Sama A juga sebanding, berarti nanti A2 per A1 dikalikan dengan L1 per L2. K2-nya yang dicari, K1-nya adalah K, kemudian E2. Oh, ini pitanya sejenis ya, karena cuman dipotong, itu ya, dipotong kemudian disambung. Berarti E-nya ini anggap sama. Jadi tulis E per E. Dikalikan A2-nya adalah B C per 2. Untuk A1-nya adalah BC, B kali C. Kemudian L1 adalah L, L2 adalah 2L. Maka K2 per K menjadi sama dengan, ini BC-nya bisa dicoret, tinggal 1/2 ya. Ini E-nya juga, L-nya juga. Berarti kita punya 1/2 dikalikan dengan 1/2, maka K2 menjadi 1/4 K. Nah, jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke latihan soal ke-6 dari UTBK tahun 2019. Sepotong batang elastik memiliki luas penampang A. Batang itu memiliki lubang yang memanjang. Jika salah satu ujung lubang itu
ujung batang itu diklem pada dinding dan ujung lainnya ditarik dengan gaya sebesar F. Batang itu bertambah panjang sebesar delta L. Jadi kita gambar terlebih dahulu. Sebuah batang dia memiliki lubang. Nah, anggap luas awal A1 itu sama dengan A, kemudian batang itu ternyata ditarik dengan gaya sebesar F. Bertambah panjang, delta L1 sama dengan delta L. Kemudian batang dilepas dan lubang pada batang diisi dengan bahan elastik yang sama sehingga seluruh lubang tertutup. Salah satu ujung batang kembali diklem pada dinding dan yang lain ditarik dengan gaya F sehingga batang bertambah panjang sebesar 2/3 delta L. Jadi batangnya sekarang menjadi tertutup. Anggap luas lubangnya adalah X, maka A2 karena lubangnya sudah tertutup, maka A2 sama dengan A ditambah dengan X. F2 sama dengan F. Delta L2-nya adalah 2/3 delta L. Yang ditanyakan adalah luas lubang ya. Ini maaf ya, luas penampang lubang. Kurang ya, Adik-adik. Pada batang. Jadi nanti yang ditanyakan X-nya ini berapa? Kita gunakan, jadi batangnya ini sama ya, kemudian diisi dengan bahan elastik yang sama. Berarti nanti modulus Youngnya sama. E1 sama dengan E2. E1 sama dengan E2. Nah, E tadi kalau dirumuskan adalah F per A, berarti F1 per A1 dikalikan dengan L per delta L. L1 per delta L1 sama dengan F2 per A2 dikalikan dengan L2 per delta L2. Nah, F-nya sama, tulis aja F, kemudian A-nya adalah A dikalikan L1, angka panjangnya sama ya, berarti L, delta L1 adalah delta L. Kemudian F2 juga sama-sama F, A2-nya adalah A plus X, dikalikan dengan L2-nya sama, delta L2-nya adalah 2/3 delta L. Yang sama Dedek coret di sini. Jadi nanti kita punya 1/A sama dengan 1/2/3 dari A plus X. Jadi kali silang ya, jadi nanti A plus X ya, A plus X dikalikan dengan 2/3 sama dengan A. 3-nya pindah ke ruas kanan, yang di ruas kiri tinggal 2, jadi nanti kita punya 2A plus 2X sama dengan 3A. Berarti 2X sama dengan A. X-nya adalah setengah A. Jadi luas lubangnya adalah setengah A atau A/2. Jawabannya adalah B. Latihan soal ke-7 dari UGM tahun 2014. Sebuah silinder terbuat dari bahan elastik. Penampang silinder memiliki jari-jari 1 cm, sedangkan panjangnya adalah 20 cm. Tetapan elastik silinder itu adalah 0,8 Newton per meter. Jika batang itu dilubangi dengan lubang berupa silinder pula, yang memanjang sumbu silinder itu dengan jari-jari lubang adalah 0,5 cm. Berapakah tetapan elastik silinder dengan lubang itu? Jadi awalnya silinder ini tidak terdapat lubang. Jadi nanti diketahui R1 adalah 1 cm. R1 itu adalah jari-jari silinder tanpa lubang. Ya, ini adalah R1. Jadi nanti untuk mencari A1 sama dengan pi R1 kuadrat. Ternyata tetapan elastik silinder itu tanpa lubang K1 sama dengan 0,8 Newton per meter. Kemudian pada keadaan yang kedua, si silinder ini diberi lubang. Ya, jadi terdapat R2. R2 itu adalah jari-jari lubang, yaitu 0,5 cm. Jadi nanti untuk mencari luas penampang silinder yang kedua A2 itu adalah selisih dari pi R1 kuadrat. R1 ini adalah jari-jari silinder tanpa lubang dikurangin dengan R2 kuadrat. R2 itu adalah jari-jari dari lubang. Nah, yang tanyakan nanti K2-nya sama dengan berapa? Pada nomor sebelumnya tadi ya, kita sudah turunkan bahwa E itu sama dengan F
per A dikalikan dengan L per delta L. Nah, F per delta L ini kita bisa ubah menjadi K berdasarkan persamaan hukum Hooke. Jadi E sama dengan K L per A. Jadi nanti K sama dengan E dikalikan A dibagi dengan L. Nah, jadi yang namanya K itu akan sebanding dengan luas permukaan. Untuk mencari tetapan elastik silinder dengan lubang, maka kita gunakan perbandingan K2 per K1 sama dengan A2 per A1. Jadi K2-nya ini yang dicari, K1-nya adalah 0,8. Untuk A2 sudah saya tulis tadi di sini. Kita bisa cari pakai pi. R1 kuadrat dikurangin dengan R2 kuadrat. Untuk A1-nya adalah cukup pi R1 kuadrat. Dicoret dulu. Kemudian kita masukkan variabelnya. R1-nya adalah 1 cm dikuadratin dikurangin dengan 0,5 kuadrat dibagi 1. Oke, jadi nanti K2 per 0,8 sama dengan 1 min 0,5 kuadrat itu adalah 0,25 per 1. Jadi kita punya K2 sama dengan 1 dikurangi 0,25 adalah 0,75. Dibagi 1 tetap 0,75. Tinggal kita kalikan dengan 0,8. Maka hasilnya adalah 0,6 Newton per meter. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya ada latihan soal ke-8 dari UGM tahun 2015. Di sini terdapat sebuah selang terbuat dari bahan elastis memiliki panjang 1 meter. Jari-jari rongga selang itu adalah 1 cm. Tetapan elastis selang itu adalah 0,6 Newton per meter. Kemudian selang itu diisi penuh dengan bahan elastis lain yang bermodulus Young 2000 Newton per meter kuadrat. Tentukan tetapan elastis selang dan isinya. Jadi kita disuruh mencari tetapan selang dan isinya. Diketahui panjang selang L sama dengan 1 meter. Kemudian jari-jari rongga selang itu adalah berarti R sama dengan 1 cm. Tetapan elastis selang itu adalah K1 sama dengan 0,2 Newton per meter. Kemudian selangnya tadi diisi dengan bahan elastis, modulus Young-nya adalah 2000. Yang ditanyakan adalah tetapan elastis selang dan isinya. Jadi sudah diketahui di sini tetapan elastisitas selang yaitu K1. Kemudian untuk isinya kita sebut saja K2. Nah, yang ditanyakan nanti adalah K total. K total itu adalah penjumlahan antara K1 ditambah dengan K2. K1-nya udah ada, di sana adalah 0,6 ditambah dengan K2. K2-nya kita cari menggunakan persamaan EA per L. Kita tinggal masukkan saja. Maka E-nya tadi diketahui 2000. A-nya adalah pi R kuadrat dibagi L-nya adalah 1. Nanti K2 sama dengan 2000. Untuk pi adalah 3,14 R kuadrat. Karena R-nya ini adalah cm ya, kita ubah menjadi meter. Berarti nanti 10 pangkat min 2 meter. Kalau dikuadratin menjadi 10 pangkat min 4. Jadi 2000 dikalikan dengan 3,14 ya, 2 kali 3 itu kan 6,28 dikalikan dengan 10 pangkat min 4. Oke, jadi nanti jadi 0,628. Satuannya adalah Newton per meter. Kita tinggal jumlahkan di sini 0,628, maka hasilnya adalah 1,228 Newton per meter. Jawabannya adalah C.